Mari kita lanjutkan kelas berbagi kita pada sesi yang terakhir, yaitu dari jenjang SMK. Kepada Pak Marcel saya persilakan. Pak Marcel, saya ingatkan waktunya 15 menit. Akan saya omong-omong sendiri kalau Pak melewati komitmen ini ya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Kabupaten Lembata, Ibu Pengawas SMA SMK, Pengawas Dikdas, Bapak Ketua MKKS SMA SMK yang berkesempatan hadir, dan yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Lembata. Izinkan saya, Marcelinus Pati Pureklolot dari SMA Negeri 1 Lape, mewakili ke-8 teman saya dari SMA SMK untuk menyampaikan kelas berbagi pada modul 3. Yang saya ambil di sini adalah modul 3.2 mengenai pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Topik yang saya ambil adalah identifikasi aset utama pada SMA Negeri 1 Ilape. Baik, sebelum saya mengikuti pendidikan di guru penggerak, saya menganggap bahwa aset yang ada di suatu lembaga itu hanya berupa sarana prasarana. Hampir kita semua juga mengetahui bahwa aset yang ada di sebuah lembaga adalah sarana prasarana. Terlepas dari sarana prasarana, tetapi yang kami belajar di modul 3.2 ada 7 aset atau ada 7 modal. Baik, sebelum saya masuk ke 7 modul yang saya identifikasikan, langkah yang paling pertama saya lakukan adalah yang pertama saya melakukan diskusi bersama rekan guru, dalam hal ini wali kelas, mengenai aset-aset yang ada di SMA Negeri 1 Ilape. Setelah kami melakukan diskusi bersama dengan Bapak Ibu Guru, maka langkah yang berikut adalah saya menyampaikan aset yang ada di SMA Negeri 1 Ilape kepada Kepala SMA Negeri 1 Ilape. Dalam diskusi kami bersama dengan rekan-rekan guru, dan saya menyampaikan kepada Kepala SMA Negeri 1 Ilape bahwa aset utama yang ada di SMA Negeri 1 Ilape itu ada 7. Ada 7 aspek. Aset yang pertama adalah modal manusia. Aset yang kedua modal sosial. Aset yang ketiga modal fisik. Keempat adalah modal lingkungan, dan yang kelima modal finansial. Keenam modal politik, dan yang ketujuh modal agama dan budaya. Dari ketujuh aset itu atau modal, saya mengambil modal lingkungan menjadi program kerja saya. Program saya di SMA Negeri 1 Ilape menjadi modal lingkungan. Modal lingkungan menjadi program kerja saya. Di dalam modal lingkungan atau alam yang menjadi program atau prioritas kerjasama selama saya mengikuti guru penggerak, yaitu saya beri nama Pentana, yakni penataan taman kelas. Karena saya kebetulan guru kimia, maka nama itu juga saya ngambil dari ilmu kimia, Pentana. Mungkin Ibu Pengawas SMA SMK tahu Pentana rumus kimia ini seperti apa, kita tahu. Latar belakang saya mengambil nama program saya yang saya lakukan adalah karena di SMA Negeri 1 Ilape itu kekurangan air, tanahnya tandus, sehingga kami di SMA Negeri 1 Ilape dijuluki dengan negeri tanpa susu dan madu. Hampir semua mengetahui itu. Untuk kalangan guru-guru SMA SMK pasti tahu. Kami memiliki julukan negeri tanpa susu dan madu. Memang di sana di wilayah Tanjung kami kekeringan, air juga kurang, sehingga saya mengambil program kerja saya Pentana seperti itu. Jadi yang menjadi latar belakang itu, maka tujuan yang dalam program saya yaitu yang pertama meningkatkan estetika dan kenyamanan lingkungan kelas. Namanya penataan taman kelas, berarti kita fokusnya di setiap taman kelas.
Tujuan yang kedua adalah mengembangkan rasa tanggung jawab dan kepedulian siswa. Tujuan yang ketiga, meningkatkan kreativitas dan semangat belajar siswa. Lalu langkah-langkah dan hasil yang diharapkan dalam program saya yang saya lakukan. Yang pertama, persiapan dan perencanaan, itu langkah-langkahnya. Di dalam persiapan dan perencanaan, langkah yang paling pertama saya menyampaikan kepada masing-masing wali kelas. Kami di sana 11 rombongan kelas, maka saya menyampaikan berdiskusi bersama dengan ke-11 wali kelas tentang program yang akan saya kerjakan atau saya lakukan selama mengikuti guru penggerak, khususnya di modul 3.2 ini. Lalu yang berikut, setelah melakukan rapat bersama dengan wali kelas, program yang saya sampaikan, yang kami sepakati itu saya sampaikan kepada Kepala SMA Negeri 1 Lape tentang apa yang akan kami jalankan itu. Langkah yang kedua, pelaksanaan penanaman. Setelah kami merencanakan persiapan dan perencanaan, kami melaksanakan penanaman. Lalu langkah yang ketiga, perawatan dan pemantauan rutin. Hasil yang diharapkan dari program yang saya lakukan, yang pertama, lingkungan sekolah yang lebih asri dan menarik. Lalu yang kedua, hasil yang diharapkan, peningkatan kepedulian dan rasa tanggung jawab siswa terhadap lingkungan. Hasil yang ketiga, pengembangan keterampilan dan kreativitas siswa. Dari kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, mulai dari rencana, di situ ada tantangan. Ada tantangan yang saya hadapi selama melaksanakan program berlangsung. Yang pertama, kondisi lingkungan gersang dan terbatasnya sumber air. Sudah dijelaskan di latar belakang tadi. Itu tantangan. Yang kedua, kurangnya pengalaman dan keterampilan berkebun siswa. Di sini saya melihat siswa-siswi khususnya yang putra sangat sulit untuk menanam bunga. Untuk di wilayah Lape, mungkin di wilayah lain saya tidak tahu, tapi yang saya alami di sekolah saya, khususnya di SMA Negeri 1 Lape, yang saya alami seperti itu. Yang ketiga, tantangan yang ketiga, komitmen dan konsistensi dalam perawatan. Yang saya alami di sana, setelah kita menanam, tetapi perawatannya kurang. Perawatan kurang terjadi karena kami kekurangan sumber air tadi. Solusi yang saya ambil setelah saya mengalami tantangan itu, maka solusinya yang pertama, menerapkan sistem pemantauan dengan membagi jadwal piket untuk perawatan. Ini saya lakukan bersama dengan wali kelas. Yang kedua, selalu memberikan pupuk kandang di sekitar area tanam. Kalau memberikan pupuk kandang, berarti kami di sana kan kambingnya banyak. Kambing banyak sehingga kami memanfaatkan aset-aset yang ada di lingkungan sekitar SMA Negeri 1 Lape. Yang ketiga, memberikan pelatihan dan pendampingan berkala. Ini yang belum saya lakukan. Kalau ini saya lakukan, maka saya berkolaborasi dengan aset yang namanya politik tadi. Politik. Berarti saya berkolaborasi dengan politik. Tetapi di kegiatan saya ini saya tidak berkolaborasi dengan yang namanya aset politik atau dinas terkait yang berhubungan dengan tanam dan menanam. Seperti itu. Dari kegiatan saya di program saya itu, maka aset yang menjadi pendukung program saya adalah yang pertama aset manusia. Ketujuh aset tadi yang menjadi modal untuk berkolaborasi paling pertama saya adalah aset manusia. Karena aset manusia itu terdiri dari Bapak Ibu guru yang ada di SMA Negeri 1 Lape. Perlu kita ketahui bersama bahwa di SMA Negeri 1 Lape terdapat 35 guru dan 6 tenaga tata usaha. Itu kami saling bekerja sama, berkolaborasi untuk melakukan segala bentuk kegiatan. Lalu yang kedua, aset yang pendukung kedua, yaitu aset atau modal sosial. Yang ini saya lakukan karena saya berkolaborasi dengan orang tua. Karena program yang saya lakukan, saya mempunyai waktu di sore hari. Sehingga saya berkolaborasi dengan orang tua wali. Karena ketika jam 12.45 seluruh siswa-siswi sudah pulang ke rumah, sehingga ketika saya membutuhkan waktu di sore hari, maka saya membutuhkan yang namanya aset sosial. Saya berkolaborasi dengan orang tua, sehingga orang tua bisa memberikan waktu, peluang untuk anak-anaknya untuk hadir ke sekolah untuk kami melaksanakan kegiatan kami di sekolah.
Aset yang ketiga yang menjadi pendukung dalam kegiatan saya adalah modal finansial atau aset finansial. Terdiri dari dua kalau di SMA Negeri 1 Ilape, yaitu dana BOS dan dana komite. Itu yang menjadi pendukung utama dalam kegiatan apapun yang akan kami lakukan di sekolah SMA Negeri 1 Ilape. Saya bersyukur dan berterima kasih karena Kepala SMA Negeri 1 Ilape selalu mendukung apapun yang kami lakukan, sehingga kami kegiatan-kegiatan yang kami jalankan di sekolah maupun di luar sekolah tetap kami jalankan. Apapun hasil yang terjadi di luar sana kami tidak mau tahu. Yang penting kami jalankan dulu. Kami mau mengembangkan bakat dan minat siswa dari SMA Negeri 1 Ilape. Bakat yang paling banyak di SMA Negeri 1 Ilape adalah olahraga. Oleh karena itu kami mengembangkan minat dan bakat siswa di olahraga prestasi. Jadi itu salah satu program kerja. Jadi program kerja saya itu seperti itu. Jadi 3 aset utama yang menjadi pendukung kegiatan saya: aset manusia, aset sosial, dan aset finansial. Itu menjadi pendukung utama. Jadi setiap aset itu, hampir setiap aset mempunyai program kerja. Tetapi saya memilih aset lingkungan tadi karena sesuai dengan kondisi dan keadaan di lingkungan SMA Negeri 1 Ilape, maka saya mengambil yang namanya aset lingkungan. Kesimpulan yang saya ambil, sekolah harus mampu mengidentifikasi modal manusia, modal sosial, fisik, lingkungan, finansial, politik, agama, dan budaya. Jadi ketujuh aset ini ada di modul program guru penggerak. Ketujuh aset itu, yang tentunya semua sekolah juga memiliki 7 aset itu dengan baik, karena setiap jenis modal ini merupakan sumber daya yang berharga yang dapat dimanfaatkan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang berkualitas dan mendukung pembelajaran murid. Jadi ketika lingkungan belajar sudah nyaman, maka siswanya juga merasa nyaman. Lingkungan belajarnya sudah baik, maka siswanya akan tertarik dan masuk ke sekolah kita masing-masing, terutama khususnya di SMA Negeri 1 Ilape. Jadi mungkin kesimpulan itu seperti itu. Terima kasih telah menyimak, semoga menginspirasi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Pak Marcel, Bapak Ibu, hadirin yang saya hormati. Tibalah saatnya kita di sesi yang berikut, yaitu sesi tanya jawab. Bapak Ibu akan diberikan kesempatan bertanya. Kita buka termin pertama dengan jumlah penanya 3 orang. Untuk ketiga moderasi yang telah dibawakan oleh CGP. Oleh sebab itu kita tidak usah berpanjang kata. Kita bertanya langsung, lalu kita menjawab dan secara langsung dan diaplikasikan oleh operator. Saya persilakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Izin moderator, Bapak Ibu tamu undangan, mohon izin mengundang Bapak Ibu tamu undangan serta Bapak Ibu calon guru penggerak yang berada di luar aula, harap untuk mengambil tempat di dalam aula untuk bersama-sama mengikuti acara berbagi praktik baik ini. Baik, terima kasih. Sedikit ice breaking dari saya. Mana semangatmu? Kurang semangat. Mana semangatmu? Mana ini? Bapak Ibu calon guru penggerak mana tuh yang di luar? Saya persilakan masuk. Bapak Ibu CGP, Bapak Ibu undangan yang mungkin saat ini tidak ada, mungkin mereka melaksanakan ibadah, kita pahami. Tapi Bapak Ibu guru calon guru penggerak, Anda hari ini istimewa. Duduk tenang Ika. Kalau kita ngomong pakai bahasa yang dari tadi itu kita sangat-sangat apa ya? Kita sangat resmi. Jadi saya mau ngomong begini, duduk tenang Eka,
belum habis juga jalan-jalan. Baik, kita buka kegiatan tanya jawab seputaran materi yang disampaikan oleh calon guru penggerak dari modul 1, modul 2 dan juga modul 3. Silakan Bapak yang sudah angkat tangan. Saya persilakan. Baik. Operator. Langsung kan moderator? Ya, Bapak John silakan. Baik, terima kasih banyak. Pertanyaan saya ini ditujukan kepada Ibu yang tadi membawakan materi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Iya, Ibu Linda siap menyimak. Begini, tadi sudah dijelaskan untuk pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Linda ya. Di dalam kelas itu dimulai dengan menganalisis hasil belajar ya. Menganalisa hasil belajar, lalu kemudian membagi siswa ke dalam kelompok. Kira-kira begitu ya. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara memberikan dukungan kepada anak yang mengalami kesulitan belajar? Terima kasih. Satu, Pak Iman. Bagaimana cara memberi dukungan kepada anak yang mengalami kesulitan belajar? Ibu Linda bersama kru siap. Kita lanjut dulu pertanyaan kedua. Ya, silakan Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih Ibu Moderator, kepada ketiga penyaji yang terhormat, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Kepada penyaji yang pertama, Pak Laurentius, Profesiat untuk bertiga dalam sajian materi berbagi pada kesempatan ini. Dalam sajian materi Pak Laurentius, saya salut dengan berbagi pada kesempatan ini. Yang mau saya ingin ketahui kepada Bapak Laurentius bahwa pada sesi teaching style tadi itu cukup menarik karena Pak Laurentius adalah guru sekolah dasar. Apakah dalam program CGP kurang lebih yang sudah terlaksana kali ini bersama rekan-rekan guru tingkat atas, teaching style ini yang disajikan pada sekolah dasar itu sudah berbagi pada sesi loka atau pembelajaran dengan jenjang atas SMP ataupun SMA. Itu dalam pengalaman pembelajaran, apakah bisa juga atau ada perbedaan juga tantangan atau kekurangan dan kelebihan yang sudah dibagikan kepada jenjang atas dirasakan atau belum? Jangan sampai menurut saya yang disajikan Pak Laurentius pada sekolah dasar kurang pas dengan rekan sejawat di jenjang atas. Kalau memang sudah saling berbagi, maka kedua pemateri jenjang atas juga boleh berbagi tentang materi terkhusus teaching style dari Bapak Laurentius. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Masih ada satu lagi kesempatan diberikan kepada Bapak. Silakan. Bapak Pisan, sana di pintu sana. Bapak sana. Ya. Oh ya. Oke, terima kasih. Masih ada lagi waktu, masih satu. Kalau tidak ada, mari kita lihat pertanyaan yang pertama dan akan diberikan penjelasan oleh Ibu Linda. Siap? Bagaimana cara memberi dukungan kepada anak yang mengalami kesulitan belajar? Ibu Veronica Aprilinda Tonjo, saya persilakan untuk memberikan jawabannya. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Saya mohon izin turun ke bawah.
Jadi tadi pada pemaparan saya melaksanakan tahapan-tahapan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, seperti yang kita ketahui, menentukan tujuan pembelajaran sebagai dasarnya, kemudian mengidentifikasi kebutuhan belajar. Kemudian tadi saya melakukan asesmen diagnostik kognitif dengan menganalisis nilai rapor siswa pada semester sebelumnya. Nah, setelah mendapatkan data terkait dengan pemahaman, yakni pada level cukup, baik dan sangat baik, lalu langkah yang saya lakukan adalah sebagai bentuk dukungan terhadap kebutuhan belajar anak-anak ini, maka yang saya lakukan tadi sudah saya sajikan pada tahapan kegiatan pembelajaran. Saya menerapkan model pembelajaran problem based learning. Jadi ketika mereka belajar disajikan masalah, kemudian belajar dalam kelompok-kelompok, yang membedakan di sini adalah bagaimana cara saya memberikan dukungan. Untuk anak-anak yang level pemahamannya sudah sangat baik, mereka bekerja secara mandiri. Jadi ada LKPD-nya, mereka hanya tinggal menjawab pertanyaan-pertanyaan pada LKPD, kemudian mencari tahu terkait dengan materi dengan membaca print out materi yang saya sajikan, yang sudah saya bagi, kemudian juga dengan cara membaca. Sedangkan untuk anak-anak dengan level pemahaman cukup, yang saya lakukan adalah saya memberikan damping atau bimbingan. Jadi mereka punya itu pertanyaannya hanya 3 saja, hanya 3 nomor saja. Nah, dari 3 nomor itu, karena mereka itu benar-benar kesulitan sekali, bahkan ada yang membacanya juga masih mengeja satu persatu, memahami juga pelan-pelan. Jadi saya berdiri di dekat kelompoknya mereka, kemudian mungkin ada videonya, bisa diputar saja. Jadi ketika saya siap begitu, jadi ketika mereka tanya, "Ibu, ini maksudnya apa?" Ya saya jelaskan maksudnya begini. "Ibu, cara menyusun menu sesuai dengan prinsip gizi seimbang itu yang bagaimana, Ibu?" Nah, jadi saya kasih contoh seperti ini. Lalu saya sesuaikan dengan kemampuan mereka. Jadi saya berusaha untuk menjelaskan dengan bahasa yang lebih ke tengah lagi, Bapak. Izin. Nah, jadi di sini untuk kelompok yang ini kelompok 4, mereka bekerja mandiri, saya hanya pantau sekali-sekali. Kelompok 3 juga sekali-sekali. Kelompok 1 dan 2 yang di ujung sana dengan yang di sini, kelompok 1 dan 2 itu saya berdiri di tengah-tengah mereka. Jadi ketika mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan, mereka ada kesulitan, saya langsung datang ke sana, kemudian membantu untuk menjelaskan. Nah, jadi saya juga berusaha untuk memberikan penguatan untuk berani mencoba, tidak usah takut salah. Jadi membiarkan mereka untuk mencoba dulu tanpa menghakimi. "Oh, ini salah, kok jangan buat begitu." Tidak seperti itu. Jadi dibiarkan dulu mereka memberikan jawaban. Kalau memang kita merasa bahwa itu kurang tepat, cara kita bagaimana supaya membuat mereka itu tidak merasa, "Aduh, ibu ini jahat sekali," begitu langsung. "Kok punya jawaban salah?" Tidak begitu. Tapi bagaimana pendekatan kita sehingga mereka merasa dihargai, merasa nyaman untuk belajar. Seperti itu. Apakah itu sudah bisa menjawab, Bapak? Ya, baik Ibu. Kalau itu kan secara umum ya. Itu kan secara umum di kelas. Anak-anak yang berkesulitan belajar itu pasti tentu ada langkah lain setelah dari kegiatan belajar. Kira-kira yang mampu itu pasti dia pulang dan dia melaksanakan apa yang dia sudah dapat. Tetapi yang sama sekali memang tidak, itu pasti harus ada hal lain yang harus diurus. Kira-kira kelanjutan dari itu apa di situ? Oke, baik Bapak, terima kasih untuk pertanyaannya.
Untuk kelas 8C ini karena kemampuannya beragam. Nah, untuk anak-anak yang pemahamannya sudah cukup baik, sudah di atas. Nah, yang bisa saya lakukan untuk kelompok yang untuk anak-anak dengan level pemahaman cukup, di sini saya mohon izin memberikan apa yang sudah saya lakukan, seperti itu saja. Jadi yang saya lakukan terkait mereka yang mengalami kesulitan misalnya dalam hal matematis seperti itu, saya meminta mereka untuk mengerjakan soal-soal, kemudian di waktu-waktu khusus itu biasanya saya memang tidak terprogram, tapi ketika mereka ada les kosong, saya panggil mereka, kemudian saya tanya soal yang kemarin sudah kerja atau belum, ada kesulitan di mana, seperti itu. Kemudian untuk kelompok yang di bawah juga kan ada juga yang masih kesulitan membaca. Nah, caranya adalah saya memberikan dia tugas membaca, tapi tidak langsung dalam kelas karena nanti dia mungkin merasa minder dengan teman-teman, sehingga saya pada saat jam istirahat atau jam pelajaran kosong saya panggil dia ke ruangan, lalu saya minta coba kau baca buku yang kemarin dikasih betul, lalu minta dia untuk ceritakan seperti itu, hanya 1-2 paragraf, tapi setidaknya dia belajar untuk memahami teks atau memahami apa yang dia baca, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan. Oke, baik, terima kasih Bapak. Luar biasa, hari ini Ibu Vero mendapat tantangan dari Bapak Pengawas Pendidikan Dasar. Luar biasa, mari kita aplaus dulu untuk Ibu Vero bersama Bapak Pengawas. Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Pertanyaan, bagaimana cara memberi dukungan kepada anak yang mengalami kesulitan belajar? Ibu Vero telah membagikan praktik baiknya di kelas, ditantang. Lalu bagaimana cara ibu untuk mengatasi anak-anak yang mengalami kesulitan belajar di kelas? Sudah. Kelanjutan dari ini saya mau beritahu Ibu Vero, tetap lanjutkan kegiatan ini sampai pada akhir karir ibu. Itu pesan dari saya. Inti dari pembicaraan ini adalah bagaimana cara kita mengatasi kesulitan belajar siswa kita di kelas yang kita ampuh, baik itu Bapak Ibu guru mata pelajaran dan juga Bapak Ibu guru kelas. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Apakah sudah berbagi teaching style ke jenjang atas? Pak Lawrence, silakan. Baik, terima kasih. Mestinya kalau tadi tidak dikasih warning, maka materi saya sampai ke refleksi yang tentang ini. Untuk berbagi berkaitan dengan cara mengajar ini, tadi di awal materi saya sampaikan bahwa paparan ini merupakan perubahan yang saya alami, sebelum dan sesudah mengikuti pendidikan guru penggerak. Untuk berbagi perubahan berkaitan dengan cara mengajar ini, tentu secara bersamaan dengan teman-teman di calon guru penggerak, tentu terus kami berbagi, karena di sana kami ketika ada lokakarya kami selalu dibagi dalam bentuk kelompok, dan di setiap kelompok itu ada guru SD, ada guru SMP, juga ada guru SMA SMK, sehingga kolaborasi, kemudian sharing dan ruang lokakarya itu sangat dimanfaatkan, sehingga seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala tadi, memang berbagi di lokakarya, tentu hampir setiap lokakarya kami saling berbagi, dan tantangan maupun hal-hal yang dialami di setiap jenjang itu berkaitan dengan cara gaya mengajar ini rata-rata sama, dari berpusat pada guru hingga
berpusat pada murid, dan itu yang kami lakukan dalam lokakarya di pendidikan PGP ini. Secara real berbagi praktik ini, saya sharing sedikit. Pernah dari jenjang SMP mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi di tingkat provinsi, dan kami di Tobotani ada satu guru yang berangkat pada saat itu, Ibu Fatma dari SMP. Setelah beliau pulang dari Kupang, beliau mengumpulkan kami semua karena kami satap, dan ketika ada kegiatan-kegiatan di sekolah kami biasa berkolaborasi melakukan kegiatan bersama, sehingga hasil kegiatan diikuti oleh beliau di Kupang itu dia kumpul kami semua guru baik dari SD juga SMP. Di situ dia bagi kami dalam beberapa kelompok, kemudian kami harus berkolaborasi dalam proses di beberapa kompetensi yang diikuti di provinsi itu, sampai kepada mulai dari perencanaan, penyusunan perangkat ajar, media, sampai kepada praktek pembelajaran. Dan di kelompok kami waktu itu memang saya yang praktek, saya yang melaksanakan praktek pembelajaran, dan yang saya alami pada saat itu, praktek yang saya alami pada saat itu tentu tidak jauh berbeda dengan yang saya ikuti di program guru penggerak ini. Dan ada beberapa kelompok lagi yang dipraktikkan oleh teman-teman dari SMP, sehingga setelah proses itu selesai kami melakukan refleksi, dan di situ kami menemukan memang sepertinya sama tentang hal-hal yang menjadi hambatan yang kami rasa dalam bentuk diskusi sampai praktik itu memang hal-hal yang kami merasa bahwa itu menjadi sebuah tantangan itu memang hampir sama. Di mana yang sebelumnya guru sebagai pusat pembelajaran berbalik menjadi murid menjadi pusat atau pembelajaran berpusat pada murid. Sekian dan terima kasih. Mari kita aplaus yang meriah untuk jawaban ini, Pak Kepala. Mungkin itu masukan dari Pak Lorenz. Sebelum mereka action, tentu mereka sudah berbagi dalam ruang kolaborasi bersama fasilitator, pengajar praktik, dan juga calon guru penggerak di kegiatan lokakarya, pendampingan individu, dan juga elaborasi pemahaman ada di LMS yang mereka lakukan setiap kali. Mereka akan berbagi di sana. Jangan takut, teaching style tadi pasti sudah berlaku di setiap jenjang yang ada di kelompok itu. Terima kasih. Termin berikutnya masih ada. Saya buka termin kedua. Baik, saya persilakan Bapak Pengawas. Baik, terima kasih untuk Pak Lorenz. Saya ucapkan Profesiat bersama 2 teman lainnya karena sudah membagi praktik yang luar biasa. Satu hal yang perlu sampaikan kepada Pak Lorenz, bahwa kita sebagai guru Prof, ya sudah dikatakan Prof, minimal menunjukkan hal-hal yang baik. Misalnya, ya saya kritik pertama pada tulisan judul Bapak Ki Hajar Dewantara, ditulis di sana Ki Dajar, sedangkan yang benar itu Ki Hajar. Jadi itu artinya hal sederhana, karena kita mengajarkan kepada anak-anak ya tentang literasi, bagaimana yang benar ya. Jadi itu hal sederhana. Kalau memang itu perlu diperhatikan dan diperbaiki. Yang kedua untuk Pak Marcel, Bapak Guru SMA Negeri 1 Iliape.
saya juga bangga dengan praktik baik Bapak karena ada begitu banyak hal yang Bapak sampaikan. Yang menjadi perhatian saya di sini adalah tadi tantangan lalu solusi. Saya heran kalau memang di ILAP yang kering lalu hanya Bapak bisa memberikan solusi, misalnya memberi nutrisi pupuk ya. Sedangkan bagaimana seorang guru fisika membuat tanam itu tetap segar? Apakah hanya memang dengan nutrisi itu atau perlu ada sumbangan air? Jadi itu kira-kira menurut Bapak cara bagaimana supaya pohon itu tetap kelihatannya segar sehingga kelihatan lingkungan itu asri. Apakah perlu disiram atau tidak? Jadi itu mungkin saya mau lihat hal-hal yang memang ini materi yang mau disampaikan sehingga kita perlu kasih yang benar. Itu saja saya kembalikan. Terima kasih. Diberikan waktu untuk Ibu pengawas. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan kepada saya. Sukses untuk tiga JGP yang sudah berbagi praktik baiknya. Saya merasa bahwa 6 bulan bukan waktu yang singkat, dan ternyata untuk kita menjadi kompeten yang butuh pengorbanan yang luar biasa. Nah, di akhir sesi yang sekarang ini saya ingin dengar dari 3 orang atau diwakili komitmennya setelah selesai menjalankan program guru penggerak ini, ya, bagaimana implementasinya di setiap sekolah ataupun dengan kolaborasi nanti, sehingga ya boleh jadi setelah C-nya dicopot ya bisa menjadi narasumber-narasumber untuk berbagi praktik baik khususnya pendidikan di Kabupaten Lembaga ini. Kemudian yang kedua terkait dengan aset untuk Pak Marcel, mungkin kira-kira bagaimana kiat Pak Marcel nanti setelah C-nya sudah dicopot, ya, melihat aset, ya, contohnya aset manusia, misalnya teman rekan sejawat, ya, dalam praktik pembelajaran di kelas, ya, mungkin saja tidak sesuai dengan visi kurikulum mereka ini. Ya, mungkin bisa digambarkan sedikit kira-kira kiatnya Pak Marcel, apa yang Pak Marcel bisa lakukan, contohnya di Esman Kesakri AP. Mungkin itu saja yang saya tanyakan, saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk termin ini. Mari kita lanjut menjawab. Salam guru penggerak. Salam guru penggerak. Baik, mungkin masih ada. Saya mohon maaf ya. Silakan. Nanti setelah Bapak ini langsung over saja mic-nya sehingga 2 pertanyaan berjalan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Salehuddin Mahmud. Sebelum saya menyampaikan mungkin masukan atau pertanyaan, sekedar menyampaikan bahwa untuk antusias terhadap program guru penggerak, di awal pendaftaran saya juga ikut daftar kurang lebih di 1,5 tahun yang lalu bersama Pak Marcel dengan kepala sekolah saya. Saya juga ikut mendaftar karena tertarik dengan programnya, tetapi kebetulan saya juga daftar untuk mengambil program Magister Universitas Muhammadiyah Malang. Akhirnya nama saya keluar di beasiswa guru Muhammadiyah itu. Akhirnya saya putuskan untuk tertunda sementara waktu untuk guru penggeraknya. Masuk ke pertanyaan atau hanya sekedar masukan terhadap Ibu, minta maaf namanya, Ibu Linda. Ibu Linda di tujuan pembelajarannya.
kalau kita menyusun program pembelajaran di dalamnya, di tujuan pembelajaran itu harus mengacu kepada prinsip-prinsip A, B, C dan D. Kalau tidak salah seperti itu di kurikulum Merdeka sekarang. Nah, seharusnya ini tambahan untuk Ibu dan kita semua, bahwa sebelum disampaikan ke materi selanjutnya sebenarnya itu dipaparkan apa yang hendak siapa yang melakukan, apa yang hendak mereka, kegiatan apa yang bakal menghasilkan apa yang mereka kerjakan. Pada prinsipnya di prinsip A, B, C, D itu. Mungkin itu saja masukan, saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih kembali. Mic-nya dioper kembali kepada penanya berikutnya. Terima kasih Guru. Baik, terima kasih. Mohon izin perkenalkan, saya Darius dari SMA Negeri 1 Lebatukan. Apresiasi untuk 3 teman guru, Pak Lawrence, Ibu Linda, Pak Marcel, berkaitan dengan berbagi praktik baik hari ini. Pertanyaan saya dari 3 guru, teman guru yang berbagi praktik baik, saya tujukan ke Pak Marcel. Berkaitan dengan identifikasi dan pemetaan aset. Seperti yang disampaikan tadi, tantangan yang terbesar saat ini kebanyakan hampir semua sekolah dan semua jenjang dari TK sampai SMK kita menghabiskan anggaran. Sementara ketika kurikulum Merdeka dari program provinsi khusus untuk tingkat SMA, sumber aset satu itu finansial, dan kenyataannya seperti yang saya sampaikan, kita kebanyakan berpikir untuk menghabiskan anggaran ketimbang mencari solusi baru untuk mendatangkan anggaran. Karena ketika banyak ide yang kita telurkan, tanpa dukungan finansial pasti macet. Praktik baik yang Bapak Ibu guru gaungkan tetapi mentok di finansial karena ada prioritas ini dan itu, tentunya berat. Apalagi kita SMA, dituntut sekarang SMA beraroma SMK. Kira-kira dari apa yang dipaparkan, bisa dari setelah C-nya hilang jadi GP, kembali menjadi pemimpin pembelajaran di unit satuan pendidikan masing-masing, kita berpikir untuk itu. Apalagi tantangan yang terbesar ketika kita menjadi pemimpin di satuan pendidikan sebagai kepala sekolah, sehingga tidak semata-mata kita menghabiskan dana bos, tetapi banyak praktik baik kita tidak jalankan karena alasan tadi anggaran. Kira-kira untuk Pak Marcel, saatnya nanti solusi apa yang ditawarkan supaya SMA beraroma SMK itu nampak? Terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih Bapak Guru. Mari kita jawab. Termin ini saya tutup dengan resmi. Saya ambil alih. Saya tidak persilakan lagi untuk bertanya lagi. Cukup. Mari kita jawab pertanyaan. Ibu dan Bapak Guru hebat bertiga siap menjawab tantangan yang diberikan pada hari ini. Dalam kelanjutan nanti setelah dicopot C-nya, GP-nya harus tetap melakukan perubahan. Baik, kita lanjut Pak Emen. Pertanyaan nomor 3. Strategi apa? Kalau ini bukan pertanyaan Pak. Kalau pertanyaan itu dimulai dengan apa? Sesuai dengan apa yang dikritisi oleh Pak Pengawas, Pak Alex. Terima kasih atas kritik yang kecil-kecil. Justru yang kecil itu yang membuat kita terkesan. Bapak Ibu, apa yang kita lakukan di sana, Bapak Ibu pengawas, mereka selalu omong kita. Hal kecil tetapi dampaknya besar. Kita ajarkan anak literasi. Baca dulu baru jawab. Kita di sini tulis sembarang. Iya, toh Bapak Ibu, ini hal kecil tetapi sangat menyakitkan ketika kita dikritisi di forum seperti ini.
apalagi forum guru penggerak, agen perubahan, kata orang Kemendikbudristek. Mari kita mestinya tulis begini, apa strategi yang dipakai untuk menjaga tumbuhan agar tetap segar dari latar belakang sekolah yang kekurangan air. Ini saya pasti di sekolahnya Bapak pengajar praktik Tobias Tamalan. Kebetulan saya kemarin juga berkunjung ke sana dalam rangka kolaborasi. Saya persilakan Pak Marcel untuk menjawab pertanyaan ini. Ama Guru. Baik, terima kasih kepada Ibu MC dan kepada Bapak pengawas yang telah mengoreksi hasil tulisan dari kami bertiga ini, khususnya di saya di SMA SMK. Baik, di pertanyaan ketiga, komitmen bersama dalam setelah menjadi guru penggerak. Yang nomor 1 strategi untuk menjaga tumbuhan. Nah, sebelum di tahun 2024, latar belakang tadi saya ambil di tahun 2015. Ketika waktu itu saya pindah dari SMA Negeri 1 Nagawutung ke SMA Negeri 1 IAP. Itu saya foto di tahun 2015 di bulan Januari waktu itu. Di bulan Januari saja waktunya seperti itu. Jadi untuk memang di tahun seperti itu kami di sana kekurangan air. Jadi strategi mungkin kami menyampaikan kepada anak-anak di kami untuk membawa air dari rumah juga setengah mati. Air di rumah tangga saja setengah mati, apalagi anak membawa air ke sekolah. Jadi waktu itu strategi pimpinan almarhum Bapak Aloysius Aba, kami membuat bak air. Membuat bak air. Baik bak air itu dananya dari komite. Dananya dari komite. Jadi hampir setiap minggu itu kami membeli air, tangki air. Yang kami membeli tangki air dari Lolebak ke Ileape. Waktu itu jalan dari cabang Riambau ke Tanjung itu debunya sekitar 5 cm. Sehingga satu tangki itu dengan 750.000 itu waktu itu. Tetapi puji syukur di sekitar tahun 2020 atau 2021 SMA Negeri 1 Ileape melakukan penggalian air dengan menggunakan sumur bor. Dalam perjalanan kegiatan kami sepertinya tadi Pentana tadi, kalau untuk menyampaikan kepada siswa atau memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengambil air di bak untuk ruang kelas saja setengah mati. Sehingga kami bersama dengan kepala sekolah disiasati dengan menggunakan aset finansial tadi untuk membeli pipa keran, sehingga kami memasangnya di setiap kelas. Sehingga untuk penyiramannya kami tidak ada setengah mati lagi sekarang. Sehingga kalau Bapak Ibu guru ada yang berkunjung ke SMA Negeri 1 Ileape, mungkin sekarang ada tumbuhan yang sudah tumbuh di taman kelas. Limbah banyak. Memang awalnya itu kami punya program itu tanam limbah awalnya di tahun 2015-2016. Itu kami masing-masing guru 55 pohon. Waktu itu jumlah siswa kami dengan 44 siswa di 2015 saya masuk itu. Jadi masing-masing siswa juga tanam limbah dan masing-masing guru Bapak almarhum Aloysius Aba membawa pohon apa saja yang dari Loleba untuk kami tanam. Dan syukur ada kehidupan di SMA Negeri 1 Ileape. Tetapi kami tetap memiliki julukan negeri tanpa susu dan madu. Itu strategi. Pasti penyiraman ada Bapak pengawas penyiraman. Lalu yang berikut untuk komitmen bersama setelah menjadi guru penggerak, apa yang disampaikan oleh Ibu pengawas SMA, Ibu Erni Johan, saya mempunyai komitmen setelah menjadi guru penggerak saya akan berkolaborasi bersama dengan teman-teman guru untuk menjalankan apa yang saya sudah dapat di pendidikan guru penggerak ini. Sehingga semua yang saya dapati akan saya tuangkan dalam kebersamaan kami, baik melalui pembelajaran maupun kegiatan ekstra. Itu nanti kami akan berkolaborasi. Setelah kami berkolaborasi, nanti kami akan berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah juga. Tentu Kepala Sekolah yang mempunyai peran yang penting di situ. Tetapi sebagai guru penggerak, saya juga akan berkomitmen secara terus-menerus berkolaborasi. Karena terus terang kami di SMA Negeri 1 Ileape memang kami ada
sekarang ada sudah 2 guru penggerak, baru 2, bukan sudah tapi 2. Padahal di SMA Negeri Satilape ada kaptennya, kapten ID belajar untuk Kabupaten Lembata itu ada di SMA Negeri Satilape. Tapi kami SMA Negeri Satilape baru 2 guru penggerak dan tambah saya maka 3. Dan oleh karena itu saya mempunyai komitmen ke depan, saya akan mengajak teman-teman guru yang ada di SMA Negeri Satilape untuk bisa bergabung apabila kegiatan ini tetap berlangsung. Maka kami mempunyai komitmen, saya punya komitmen untuk bisa menyampaikan kepada teman-teman untuk mengikuti kegiatan ini. Mungkin hanya itu saja, saya kembalikan. Terima kasih. Luar biasa menghadapi tantangan. Kepada Ibu Linda berikan jawaban untuk berikutnya. Tujuan pembelajaran dalam hal ini berhubungan dengan modul ajar yang silakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mohon izin untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Pengawas. Beliau kebetulan adalah guru kimia saya waktu di SMA Negeri 2 Batukan. Saya angkatan ketiga. Baik, kami semua segenap CGP angkatan 11 akan berkomitmen untuk terus menerapkan 5 nilai guru penggerak, yakni mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berdampak pada murid. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Guru terkait dengan tujuan pembelajaran. Baik, terima kasih untuk sarannya. Saya akan memasukkan ABCD ini, audience, behavior, condition, dan degree pada tujuan pembelajaran. Alasan mengapa saya tidak memasukkan di situ karena pada tujuan pembelajaran yang saya masukkan di situ adalah tujuan pembelajaran yang lebih umum seperti itu. Sedangkan tetapi dalam kegiatan pembelajaran pasti akan nampak. Misalnya tadi tujuan pembelajaran saya yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis nutrisi. Di situ audiensnya adalah peserta didik. Kemudian behavior adalah mereka misalnya melalui diskusi. Kemudian yang condition di situ menjelaskan, mohon maaf salah, melalui berdiskusi kemudian mereka dapat menjelaskan jenis-jenis nutrisi dengan tepat. Jadi degree-nya misalnya dengan tepat seperti itu. Terima kasih untuk sarannya. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada Bapak Marcel untuk menjawab pertanyaan yang keempat. Sudah Ibu Linda, terima kasih. Langsung Pak Lawrence. Sekarang saya berikan kesempatan untuk Pak Lawrence menyampaikan komitmennya. Saya dari sini saja. Baik. Terima kasih untuk Pak Pengawas yang sudah memberikan masukan dalam bentuk koreksi dari visual literasi. Ya, itu memang saya harus akui. Tidak ada alasan-alasan lain, saya akui. Komitmen setelah selesai dalam program PGP ini, angkatan 11 ini, sebelumnya bahwa dalam pendidikan ini kami masing-masing guru penggerak ini sudah menghasilkan masing-masing kami menghasilkan visi dan satu prakarsa perubahan yang sebentar lagi mungkin Bapak Ibu akan melihat langsung dari stand ke stand yang sudah kami paparkan di sana, dan visi juga prakarsa perubahan itu akan terus kami bangun dengan sebuah program pengelolaan program yang berdampak positif pada murid di modul terakhir yang sekarang sudah sedang berjalan, di mana itu menjadi tugas pertama kami yang mana masih ada C-nya, calon guru penggerak, dan ketika sudah dihapus C-nya, maka seperti yang disampaikan oleh teman berdua tadi bahwa nilai-nilai dan ilmu-ilmu yang sudah didapat dalam program guru penggerak itu akan dibangun bersama dengan
melibatkan semua aset atau modal, 7 aset atau modal yang ada di satuan pendidikan masing-masing. Bagaimana memajukan pendidikan di lembaga masing-masing, juga di komunitas-komunitas praktisi, baik itu komunitas kecil di lembaga tingkat sekolah maupun gugus dan tingkat kecamatan dan seterusnya. Mungkin demikian, Ibu Moderator, kami kembalikan. Luar biasa. Terima kasih 3 calon guru penggerak sudah memaparkan dan menyampaikan komitmennya. Setelah C-nya dicopot, dia akan berkomitmen melakukan perubahan sampai pada diri mereka di dalam kelas. Bapak Ibu, sebelum saya mengakhiri sesi ini, saya mau mengajak kita sekalian untuk mengevaluasi materi yang kami bawakan pada siang hari ini. Saya bisa memberikan kesempatan untuk 3 atau 2 orang secara langsung memberikan evaluasi terhadap materi ini sebelum saya mengakhiri sesi kali ini. Saya persilakan Bapak Ibu guru hebat. Mungkin bisa dengan mengacungkan tangan atau apa begitu. Atau saya pun tak dari sini. Saya omong saja dari sini. Yang pertama saya turun di sini dulu. Dari tadi saya berdiri di atas saya capek. Sekarang saya mengajak Bapak Ibu sekalian, kita melakukan evaluasi ini terhadap apa yang saya bawakan bersama teman-teman CGP tadi. Mungkin yang pertama dari 3 jenjang ya, jadi SD, SMP dan SMA. Silakan Bapak Ibu berpikir di situ, siapa yang mau omong silakan. Saya berikan waktu. Yang pertama kepada Bapak Pengawas Dikdas, saya persilakan. Bapak John. Iya. Baik, terima kasih banyak ya. Saya sampaikan sedikit evaluasi ya. Ya. Baik, nomor 1, sepanjang kita melaksanakan tugas baik sebagai pengajar praktek maupun calon guru penggerak, pasti kita ada kelalaian. Tentu di sekolah kita tinggalkan, murid kita kurang perhatikan, itu pasti ada. Untuk itu pada kesempatan ini saya minta supaya setelah dari ini, yang hari ini kita buat jago itu tidak bisa turun lagi. Mesti jagonya itu makin menyala ya, makin menyala. Itu yang saya evaluasi pertama. Yang kedua, kalau kita jalan-jalan di banyak tempat itu kita ketemu banyak guru penggerak, memang sudah hebat-hebat, tapi ada juga yang mengeluh. Ada yang mengeluh kami kurang didengar, kami kurang diperhatikan, itu akan ada. Tetapi sebagai orang yang belajar, mestinya kita harus membangun kolaborasi yang bagus dengan semua yang ada di sekolah ya. Kita di sekolah itu kan biasa toh. Sudah kami yang tidak serti itu kami tidak usah mengajar lagi. Yang serti yang mengajar. Kira-kira begitu ya. Kalau guru penggerak juga bisa mereka katakan begitu. Kamu yang guru guru penggerak, jadi kami dengar kamu saja. Kami yang lain diam-diam saja. Kira-kira seperti itu ya. Maka bagaimana caranya supaya di sekolah itu semuanya harus bisa. Semuanya harus bisa. Saya kira ini saja 2 hal yang saya sampaikan. Saya kembali. Sepakat teman-teman? Sepakat tidak? Oke, baik, terima kasih Bapak John. Ini evaluasi terhadap kegiatan pada hari ini. Sebagai pengajar praktik, guru penggerak atau calon guru penggerak, tentu banyak mengalami hal-hal seperti yang sudah disampaikan. Saya termasuk orangnya. Saya termasuk orangnya yang menemukan dan mendapat tantangan yang seperti Bapak John sampaikan.
Tapi saya mau bilang begini, Bapak John dan teman-teman guru yang lain, Bapak pengawas, kepala sekolah, move on. Calon guru penggerak menjadi agen perubahan dan dia melaksanakan tugas dari Kementerian Kemendikbud dan Ristek. Didukung oleh siapa? Orang-orang kita yang ada di Dinas Pendidikan dan juga di sekolah sebagai tempat tugas guru penggerak, calon guru penggerak dan juga pengajar praktik yang ditugaskan oleh kementerian.